Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Statistik Probabilitas yang beranggotakan saya sendiri, Larasati dengan NIM 19330048 dan rekan saya. Nama saya Muhammad Yusuf dengan NIM 19330015. Dan di sini kita diampu oleh dosen pembimbing kami, yaitu Ibu Yumarlin MZ Exkom MPD Mkom. Selanjutnya kami mengambil judul yaitu analisis tingkat kepuasan mahasiswa pengguna LMS Universitas Gadjah Mada. Dapat dicek langsung pada web kampus kami yaitu jananlearning.gadjahmada.ac.id. Di sini kami menggunakan metode penelitian End User Computing Stratification atau EUCS. Selanjutnya yaitu latar belakang. Latar belakang LMS merupakan sistem yang digunakan untuk proses learning, memungkinkan peserta pembelajaran untuk mencatat dan mengecek kinerja akademik, serta menyebarkan bahwa perkuliahan secara cepat menggunakan jaringan. Lalu LMS memudahkan peserta pembelajaran dan biasanya lebih fleksibel karena disesuaikan dengan kebutuhan institusi yang menggunakannya. LMS merupakan media utama dalam proses pembelajaran di era pandemi ini. Dan Universitas Gadjah Mada sendiri baru saja merilis web ini, LMS ini, dengan alamat jananlearning.gadjahmada.ac.id. Maka dari itu, kemudian kita melakukan penelitian terhadap aplikasi ini untuk melihat kepuasan pengguna terhadap sistem yang baru. Maka dilakukanlah penelitian tersebut dengan metode EUCS tadi yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna mengenai suatu sistem tersebut. Di sini kita mengambil 5 faktor utama penentu dalam penelitian kami. Yang pertama yaitu ada konten. Yang kedua di sini ada format, dan yang ketiga ada actuary, yang keempat ada timelines, dan yang kelima ada ease of use dari sistem tersebut. Dan selanjutnya ada tahapan penelitian. Di sini kita juga menggunakan 5 tahapan penelitian untuk aplikasi LMS. Yang pertama adalah menentukan topik. Yang kedua, identifikasi masalah apa saja yang ingin kami teliti. Lalu yaitu studi literatur, yaitu yang keempat pengumpulan data. Yaitu pengumpulan data itu kita dapat dari pembagian form kepada mahasiswa dan mahasiswi di kampus. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah analisa dan pengolahan data. Di sini kita mengolah dan menganalisa data untuk dijadikan sebuah laporan akhir. Selanjutnya adalah metode penelitian End User Computing Stratification atau EUCS tadi. Untuk mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa terhadap LMS Channel Learning, dalam penelitian ini menggunakan metode End User Computing Stratification yang merupakan sebuah metode untuk mengukur tingkat kepuasan dari penggunaan sistem aplikasi dengan yang dibandingkan antara harapan dan kenyataan pada sebuah sistem informasi. Jadi di sini metode penelitian kami ini bertujuan untuk mengetahui kepuasan dari sistem aplikasi tersebut yang dibandingkan antara harapan yang diinginkan oleh sang pembuat sistem dengan kenyataan yang sudah terrealisasi oleh mahasiswa dan mahasiswi di universitas kami. Lalu dalam penelitian ini ada beberapa komponen yang akan menjadi penilaian terhadap kepuasan penggunaan LMS Channel Learning. Di antaranya adalah yang pertama ada konten, yang kedua actuary, yang ketiga ada dimensi format atau bentuk yang mengukur kepuasan pengguna dari sisi tampilan program aplikasi itu sendiri. Yang keempat, kemudahan dalam penggunaan atau ease of use. Yang kelima adalah dimensi ketetapan waktu. Metode End User Computing Stratification ini memiliki responden. Responden di sini ada 2, yaitu populasi dan sampel. Populasi itu sendiri untuk mengetahui tingkat kepuasan penggunaan LMS Channel Learning
Dan yang kita tuju adalah mahasiswa Fakultas Teknik, Hukum, Pertanian, Ekonomi Bisnis pada universitas kami, dan ada 4 program studi di universitas kami. Lalu selanjutnya adalah sampel penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Jana Badra seperti yang sudah dibicarakan di sebelumnya tadi. Ada 4 tadi. Teknik sampel yang digunakan adalah teknik sampling random atau secara acak sederhana. Untuk teknik pengambilan datanya, metode pengambilan data, teknik pengambilan data pada penelitian kali ini adalah sampel random, yaitu tadi kita bisa langsung share, siapa saja boleh mengisikan secara random, tidak harus hari Senin teknik, hari Selasa pertanian atau apa, enggak, itu semua boleh mengisikan secara bersamaan atau berurutan, jadi random, siapa saja boleh mengisikan. Kemudian responden adalah mahasiswa penggunaan LMS General Learning yang terdiri dari Fakultas Teknik, Hukum, Pertanian, Ekonomi, Bisnis, yang 4 tadi, Universitas Jana Badra. Penulis membuat kuesioner online dengan fasilitas Google Form, kemudian disebarkan kepada responden, yaitu pengguna LMS yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi kami dari kelompok kami membuat kuesioner online dengan fasilitas Google Form, kemudian disebarkan pada responden, yaitu mahasiswa pengguna LMS. Namun kemarin saya sempat terjun ke lapangan langsung untuk melakukan penelitian secara langsung ke kampus untuk teman-teman yang ingin mengisikan secara, bagi yang tidak mempunyai link kami ke nomor mahasiswa yang kami tidak kenal, maka dari itu kami langsung terjun ke lapangan langsung. Selanjutnya adalah variabel penguji. Variabel penguji itu ada pertanyaan dan format, ada pernyataan yaitu konten dan isi, dan actuary dan format, ease of use, timeline. Nah, ini 5 tadi yang dijelaskan tadi. Ini ada yang pertama, sistem General Learning memberikan materi yang up to date. Selanjutnya, web General Learning mempunyai layanan dan informasi yang mendukung proses belajar dengan baik. Yang ketiga, semua informasi mengenai materi dan proses perkuliahan sudah tersedia dengan baik di portal General Learning. Selanjutnya, pernyataan actuary, yaitu materi disediakan akurat sesuai dengan materi yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Penetapan waktu saat mengakses materi sudah baik. Setiap link di web yang diklik selalu menampilkan halaman yang sesuai. Portal General Learning sudah memberikan informasi mengenai presentase kehadiran mahasiswa dengan baik. Selanjutnya ada format yang berisikan seberapa puas Anda dengan tata letak portal General Learning. Tampilan halaman portal General Learning berkualitas dan menarik. Variabel warna yang digunakan menarik dan mudah untuk dipahami. Lalu untuk ease of use, portal General Learning mudah diakses, portal General Learning mudah digunakan dan diimplementasikan. Portal General Learning sangat efisien untuk kegiatan perkuliahan di era pandemi. Yang terakhir adalah timeline, yaitu materi yang disampaikan tepat waktu dan sesuai dengan jadwal. Kan kadang ada yang udah ada jadwalnya tapi materi belum ada. Nah, itu kita menguji untuk itu. Bisa dijawab di situ juga untuk kepuasan para mahasiswa. Selanjutnya ada untuk membuka portal General Learning diperlukan waktu yang sangat singkat. Biasanya ini tergantung jaringan juga bisa. Karena banyak dari teman kami itu yang dari luar Jawa, jadi kita juga menginginkan pendapat mereka untuk tingkat waktu kecepatan pembukaan portal General Learning. Dan selanjutnya adalah hasil penelitian akan dilanjutkan oleh teman saya. Hasil penelitian. Sebaran responden itu kita menggunakan berdasarkan fakultas. Kuesioner disebarkan kepada 50 responden yang berasal dari 4 fakultas, yaitu antara lain Fakultas Hukum, Ekonomi Bisnis, Fakultas Teknik, kemudian Fakultas Pertanian. Dari Fakultas Teknik itu didapatkan 51%, kemudian Pertanian 9,8%. Fakultas Ekonomi Bisnis itu kita dapatkan 17% dan Fakultas Hukum 21,6%. Hasil dari konten dan isi. Pada
poin konten dan isi itu kita menggunakan 3 poin pernyataan yaitu yang pertama, sistem channel learning memberikan materi yang up to date, kemudian website channel learning punya layanan dan informasi yang mendukung proses belajar dengan baik, serta semua informasi mengenai materi dan proses perkuliahan sudah tersedia dengan baik di portal channel learning. Dari 3 pertanyaan tersebut itu untuk sangat kurang, nilai dari sangat kurang itu 0%, kemudian yang memilih kurang itu 9%, dan cukup itu 11%, kemudian baik 48%, sangat baik 31%. Dari poin ini, poin konten dan isi itu didapatkan nilai yang baik, dapat disimpulkan bahwa nilainya cukup baik. Kemudian pada akuransi, keakuratan, kita menggunakan 4 penilaian atau 4 poin. Itu yang pertama, materi disediakan akurat sesuai dengan materi yang dibutuhkan oleh mahasiswa, ketepatan waktu saat mengakses materi sudah baik, setiap link di web diklik selalu menampilkan halaman yang sesuai. Kemudian yang keempat, portal channel learning sudah memberikan informasi mengenai presentase kehadiran mahasiswa dengan jelas. Nah, dari keempat poin tersebut itu yang memilih sangat kurang itu 2%, kemudian kurang 9%, cukup 18%, kemudian baik 46%, dan sangat baik itu didapatkan 27%. Dapat kita simpulkan bahwasanya pada nilai atau poin akuransi ini didapatkan nilai yang baik, yaitu 46%. Kemudian pada poin format. Nah, format itu kita menggunakan 3 poin pernyataan, yaitu yang pertama, seberapa puas Anda dengan tata letak portal channel learning. Kemudian yang kedua, tampilan halaman portal channel learning berkualitas dan menarik. Ketiga, variasi warna yang digunakan menarik dan mudah untuk dipahami. Dari 3 pertanyaan tersebut, untuk yang memilih sangat kurang itu 2%, kemudian kurang 11%, cukup 21%, baik 37%, dan sangat baik itu didapat 30%. Dan dapat kita simpulkan bahwasanya penilaian dari responden itu mendapatkan nilai yang cukup baik. Easy of use. Nah, ini pada poin ini kemudahan pengguna, yaitu 3 poin juga kita menggunakan penilaian pernyataan 3 poin, yaitu 1, portal channel learning punya mudah untuk diakses, kemudian portal channel learning mudah digunakan dan dioperasikan. Ketiga, portal channel learning sangat efisien untuk kegiatan perkuliahan di era pandemi. Untuk yang memilih sangat kurang itu 1%, kemudian kurang 14%, cukup 13%, baik 41%, sangat baik 31%. Timelines. Pada poin ini 2 pernyataan, yaitu materi yang disampaikan tepat waktu dan sesuai dengan jadwal, dan kedua, untuk membuka portal channel learning diperlukan waktu yang sangat singkat. Untuk yang memilih sangat kurang itu 2% pada poin kedua, yaitu untuk membuka portal channel learning diperlukan waktu yang singkat. Kemudian kurang itu didapatkan 12%, cukup 18%, baik 38%, dan sangat baik 30%. Kesimpulan. Berdasarkan hasil kuesioner yang sudah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwasanya pertama, penggunaan LMS channel learning sangat dibutuhkan dan efektif dilakukan dalam pembelajaran jarak jauh atau daring. Kemudian yang kedua, tanggapan mahasiswa terhadap beberapa indikator dalam metode EUCS dapat diketahui bahwa antara indikator isi, akuransi, bentuk atau format, kemudian penggunaan, ketepatan waktu, rata-rata menyatakan baik. Kemudian yang ketiga, penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan dan perlu dilakukan kajian lebih lanjut dengan memasukkan variabel baru yang memiliki hubungan terkait dengan penyelenggaraan e-learning sehingga dapat menghasilkan gambaran tingkat kepuasan penggunaan e-learning yang lebih tepat. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.